Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ansur rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para santri sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat melanjutkan kembali pembelajaran kita, yang mana sebelumnya kita telah membahas tentang najis, kemudian hadas, dan tata cara untuk membersihkan daripada keduanya. Hari ini kita akan membicarakan tentang air yang dapat dipergunakan untuk membersihkan hadas ataupun mensucikan hadas ya, ataupun mensucikan najis ya. Para ulama membagi air yang diperbolehkan untuk kita bersuci itu diantaranya ada tujuh air ya. Yang pertama adalah ma'us sama, air yang turun dari langit, yakni air hujan ya. Air hujan itu diperkenankan untuk kita bersuci dengannya. Kemudian wama'ul bahri, air laut, wama'un nahri, air sungai, wama'ul bi'ri, air sumur, kemudian wama'ul thalji, air salju ya. Kemudian wama'ul aini, air yang terpancar dari mata air, wama'ul barodi, dan air es. Kalau air salju sama air es itu sama-sama seperti air hujan, cuman bentuknya beda. Kalau air salju kan turun saljunya, kalau air es pun sama, ada bentuk padat seperti es yang turun dari langit. Itu pun juga bisa untuk dipergunakan bersuci. Kemudian dalam kategorinya, di antara air-air yang dapat dipergunakan bersuci tadi, terdapat lagi pembagian air menurut daripada boleh atau suci tidaknya dipergunakan. Di sini disebutkan bahwasanya air itu terbagi lagi menjadi 4 bagian. Tahirun mutahhirun, tahirun mutahhir, ghairu makruhin. Yakni yang pertama adalah air yang suci, kemudian air tersebut mensucikan, suci dan dapat mensucikan dan dipergunakannya tidak makruh. Nah, maka ini air yang pertama, suci, mensucikan, dan tidak makruh. Nah, maka ini biasanya disebut sebagai air mutlak. Air ini adalah air yang berasal misalnya dari air hujan tadi ya, tidak berubah identitasnya, tidak berubah ataupun tidak bercampur dengan segala sesuatu apapun yang merubah namanya atau berubah daripada bau, warna, dan rasanya, maka itu disebut sebagai air mutlak. Air yang masih bersih, masih murni ya, misalnya air yang keluar dari mata air tidak bercampur apapun, maka itu disebut sebagai air mutlak. Kemudian yang kedua adalah watahirun mutahhir makruhun, air yang suci dan dia dapat untuk dipakai untuk bersuci atau mensucikan, tapi memakainya makruh. Nah, ini air yang disebut sebagai ma'ul musyammas, air yang dipanaskan di bawah terik matahari. Namun untuk air musyammas ini tidak semua daerah bisa disebut sebagai makruh ketika kita memakainya, tidak semuanya makruh. Kenapa? Karena air musyammas ini disyaratkan di negeri yang panas, misalnya di negeri Mekah. Maka ketika di negeri Mekah ada yang menjemur air ataupun meletakkan air tersebut di bawah terik matahari, kemudian air tersebut panas digunakan, maka itu makruh. Kenapa? Karena dapat menyebabkan penyakit. Dan hal ini juga tempatnya ataupun wadahnya itu harus terbuat dari logam. Kalau bukan terbuat dari logam atau terbuat dari plastik, maka tidak masalah. Dan kemudian apabila
ada air selain daripada air yang ada di logam tersebut ataupun di drum ya, drum yang terbuat dari logam, maka tidak lagi makruh. Itulah yang disebut dengan makruh. Tidak makruh kalau tidak ada lagi air selain daripada air tersebut. Dan juga tidak makruh apabila waktu sholat itu sangat sempit. Nah, di sini namun kita berbicara tentang musyammas ini hanya berkaitan dengan suatu negeri yang panas, kemudian wadahnya terbuat dari logam dan beberapa syarat lainnya tadi. Jadi kalau di negeri kita tidak ada istilah air musyammas. Atau air yang dipanaskan itu pun bukan air musyammas. Misalnya direbus airnya, maka itu bukan air musyammas. Kemudian mutahhirun ghairu mutahhir. Air yang ketiga adalah suci tapi dia tidak mensucikan. Air tersebut suci tapi tidak mensucikan. Itu air yang mana? Air yang seperti apa? Wal ma'ul mustakmal. Air yang sudah dipakai untuk bersuci. Misalnya kalian kalian berwudu membasuh muka. Kemudian air yang ketika kalian membasuh muka tadi, yang pertama ya, kalian basuh muka yang pertama, maka airnya kalian tampung di suatu wadah. Nah, air yang ada di wadah tadi maka tidak dibolehkan lagi untuk dipakai untuk bersuci. Ya, kecuali basuhan yang kedua dan ketiga. Kenapa? Karena yang pertama itu yang wajib ya untuk menghilangkan hadas. Yang kedua dan ketiga itu sunnah. Maka seandainya kalian yang pertama itu harus tidak boleh dipergunakan lagi. Yang pertama. Kemudian boleh saja ditampung, tapi tidak boleh dipergunakan untuk bersuci lagi. Kemudian basuhan yang kedua kalian tampung dan untuk membasuh tangan misalnya itu diperbolehkan karena basuhan kedua dan ketiga itu bukanlah mengangkat hadas tapi itu sunnah. Dan kemudian ini berlaku bagi yang kurang dari 2 kulah. 2 kulah itu sebanyak 12-16 liter ataupun dikatakan banyak ya, air banyak. Maka kalau ada air banyak maka tidak ada lagi istilah mustakmal. Misalnya kalian di sungai maka kalian berwudu dan jatuh kembali air tersebut ke sungai tadi, kalian ambil lagi ya yang baru setelah itu karena sudah tercampur maka tidak masalah. Ini tadi pembicaraan masalah air yang kurang dari 2 kulah. Itu tadi air thahirun ghairu mutahhir. Di antaranya adalah air yang mustakmal ataupun yang sudah pernah dipakai. Kemudian air thahirun mutahhir ghairu mutahhir tadi air yang mutaghayyir, air yang berubah. Air yang berubah. Yang bercampur dengan segala sesuatu yang suci. Misalnya seperti apa? Misalnya air teh ya. Airnya awalnya air suci. Kalian ambil dari sumur misalnya, kalian masak, itu airnya suci. Namun kalian campur dengan teh, berubahlah warnanya, berubahlah baunya, berubahlah juga rasanya. Maka hal tersebut tidak bisa lagi disebut sebagai air yang suci dan mensucikan. Makanya kata Ustaz tadi, air yang bersih itu adalah air yang tidak berubah identitasnya. Kalau dia sudah terkena segala sesuatu yang suci, misalnya tadi terkena teh atau garam, maka dia berubah nama. Namanya tersebut misalnya air garam, air teh, air kopi. Nah, maka itu sudah tidak bisa lagi untuk dipergunakan. Namun dia tetap suci. Dia tetap suci. Kenapa? Kita boleh meminumnya, ya, kita boleh menjadikan air yang mungkin kena mustakmal tadi kita pakai untuk apa? Untuk ini tadi apa? Membasuh muka tadi itu bisa kita pergunakan untuk mencuci piring misalnya. Maka tidak masalah. Airnya tetap suci tapi tidak mensucikan ketika untuk berwudu, untuk untuk bersuci. Kemudian ma'un najis. Ma'un najisun. Air yang terkena najis. Nah, jadi yang pertama tadi air suci mensucikan, kemudian air suci kemudian mensucikan, namun dia makruh. Kemudian yang ketiga air suci air suci tapi tidak dapat mensucikan. Yang keempat adalah
air najis. Nah, ini tidak suci dan tidak dapat mensucikan. Kenapa? Karena air tersebut sudah terkena najis. Nah, ini kita sama seperti tadi berbicara tentang air yang kurang dari 2 kulah. Kalau air tersebut 2 kulah, misalnya air sungai, kena kotoran, baik itu kotoran binatang dan lain sebagainya, asalkan tidak berubah bau, rasa, dan warna, maka air tersebut masih bisa dipergunakan untuk bersuci. Nah, itu tadi 3 syaratnya untuk air yang besar, dalam jumlah yang besar. Misalnya kalian punya kolam, nah, kolam tersebut lebarnya 10 kali 10. Nah, itu termasuk nggak dalam 2 kulah? Termasuk, karena 2 kulah itu 12-16 liter, 216 liter. Nah, jadi ketika di situ ada cicak yang buang kotoran, ya, maka air tersebut tidak berubah, warnanya tidak berubah, rasanya tidak berubah, dan baunya pun tidak berubah, maka tidak masalah kita pergunakan untuk bersuci. Nah, ini tadi permasalahannya apabila air sedikit tidak sampai 2 kulah, kena najis, maka air itu sudah tidak bisa dipergunakan untuk bersuci. Nah, itu tadi. Jadi air yang dapat digunakan untuk bersuci itu ada 7 tadi ya, yang pertama. Kemudian pembagiannya lagi itu ada 4. Nah, itu dulu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di Google Classroom-nya di kolom komentar. Silakan kalian tanya. Ya, nanti bisa kalian tanyakan segala macam yang tidak paham. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.